Halo mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Leka Faza. Kali ini kita akan belajar tentang kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Nah, ketiga materi ini ya, kuartil, desil, dan persentil ini merupakan ukuran letak ya pada statistika mas guys, mbak guys. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama kita belajar dulu tentang kuartil. Jadi kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada nilai minimum di sini ya, X min. Kemudian ada X max di sini atau nilai paling tinggi, ini nilai paling rendah. Lalu ada Q1. Q1 ini disebut juga kuartil bawah mas guys. Kemudian Q2 ada di sini, ini juga disebut nilai tengah atau median kalau kalian sudah belajar median ya. Lalu di Q3 ini disebut juga kuartil atas mas guys ya. Jadi semua bagian ini memiliki porsi yang sama, yaitu 25%, 25%, 25%, dan 25%. Ini semuanya sama porsinya. Kemudian kuartil pada data tunggal itu bisa kita cari dengan rumus QI sama dengan nilai data ke I per 4 dikalikan N tambah 1. Dimana I ini nilainya adalah 1, 2, atau 3. Lalu N ini adalah banyaknya data. Banyak data ya. Ini lupa belum saya berikan keterangannya ya. Atau bisa kita ringkas menjadi seperti ini. QI sama dengan data ke I per 4 kalikan N ditambah 1 seperti ini ya, simpelnya kayak gini. Nah, kemudian langsung ke contohnya ya. Tentukan nilai dari Q1 dan Q3 dari data berikut. Ini datanya belum urut ya mas guys. Ini belum urut nih. Kita urutkan dulu yang paling kecil mana? Yang paling kecil 6 ya. 6. Lalu ada 7, 7-nya berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. Lalu berapa lagi itu? 8 ya. 8-nya ada berapa nih? 1, 2 ya. 8, 8. Lalu 9 ada 1, 2, 3, 9, 9, 9. Lalu ada 10 ya. 10-nya ada 2, 10, 10. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 4, 6, 9, 10, 11. Oke. Datanya sudah sama ya, ada 11. Dan ini sudah urut juga. Kemudian kita coba ya, menggunakan konsep ini dulu nih. Kita bagi 2 dulu. Nah, kalau tanpa menggunakan rumus, caranya kalian pisahkan dari kanan dan kiri ya. Data dari yang paling kiri ya, ini 1, 1, 2, 2. Terus data kanan, data kiri, data kanan, data kiri gitu ya. Kalau menggunakan cara manual seperti ini. Nah, ini kanan dan kirinya sudah kita bagi, ketemu di tengah-tengah ada 8. Nah, ini disebut sebagai kuartil 2 atau nilai tengah mas guys. Ini kalau pakai cara manual ya, tanpa menggunakan rumus. Nah, kemudian dari sesudah dibagi 2 ini, kita bagi 2 lagi nih yang bagian kirinya. Ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya kan ini ya kan. Nah, ini disebut data kuartil 1. Yang kanan juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 9 ini disebut sebagai kuartil 3. Gitu kalau pakai cara manual. Tapi kalau kita mau pakai cara rumus, ya bisa juga. Yang ditanyakan adalah Q1 ya. Berarti Q1 sama dengan data ke. Nah, berarti 1 per 4. I-nya kan menyesuaikan ini. Ya, ini I ya. I sesuaikan. Kemudian banyaknya data tadi ada berapa? 11. N-nya 11 ditambah 1. Berarti X atau data ke 1/4 kali 12. 12 kali 1/4 berapa? 3 ya. Nah, berarti letak kuartil 1-nya terletak di data ke-3. Nah, ini yang sudah urut ya. Kita pakai yang sudah urut. Berarti data 1, 2, dan 3. Ini disebut sebagai kuartil 1. Cocok ya.
Nah, kemudian Q3-nya kita pakai rumus coba. Q3 sama dengan data ke, nah ini juga berubah nih, 3/4 kalikan 11 ditambah 1, karena N-nya kan datanya ada 11, sama dengan data ke 3/4 dikali 12. 12 bagi 4 3, 3 kali 3 9. Berarti kuartil 3 ada di data nomor 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini di sini ya. Berarti sudah match. Dari data ke-9 itu nilainya 9. Tadi data ketiga nilainya berapa? 7. Oke, gitu ya caranya mas-mas guys. Itu kalau nilai 1/4 kali N plus 1-nya itu bilangan bulat. Jadi kita bisa langsung tahu data ke berapa. Nah, beda halnya dengan contoh yang seperti ini mas-mas guys nih ya. Q3 dari data berikut ini nanti akan kita cari ya, nanti ada di data ke berapa. Kebetulan contoh ini sudah urut nih, sudah saya urutkan ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Datanya ada 8 atau N sama dengan 8. Nah, kita cari Q3. Q3 sama dengan, berarti tadi rumus gimana? Data ke 3/4 gitu kan, dikalikan N plus 1, berarti 8 ditambah 1 gini ya, sama dengan data ke 3/4 kali 9. Nah, kita sambung sebelah kanannya, sama dengan data ke 27 dibagi 4. Nah, ini nilai I/4 kali N plus 1-nya enggak bilangan bulat. 27/4 itu berapa nilainya? 27 dibagi 4. 27 bagi 4 berarti 24 6 ya. 6 24 30 bagi ini 0,75 nih. Ya, 0,75. Jadi letaknya di data ke 6,75. Jadi ini enggak berupa bilangan bulat ya. Nah, terus kita ngitungnya gimana? Ini data ke 6,75 itu letaknya di mana? Nah, jika nilai I/4 kali N plus 1 ini bukan berupa bilangan bulat ya, bilangan desimal, maka berlaku seperti ini. Jadi data ke 6,75 itu artinya bulat terdekat ya, bilangan bulat terdekat berarti kan 6. Berarti data ke 6 ditambah 0,75 ya, 0,75 itu dari sini. Jadi ini 6 dari bilangan bulat yang ini, 0,75 dari desimal yang ini ya. 0,75 dikalikan selisih data ke 7 dikurangi data ke 6 ya. Kenapa kok 7 kurangi data ke 6 bukan data ke 6 kurangi data ke 5? Karena gini, data ke 6,75 itu berarti kan lebih dari 6 ya, hampir ke 7. Jadi misalkan ini data ke 1 2 3 4 5 6. Nah, 6,75. Jadi lebih ya, lebih dari data ke 6. Di sebelah kanan data ke 6. Makanya kita cari selisihnya antara data ke 6 dengan data sesudahnya ya. Makanya kita pakai yang ini. Nah, data ke 6 itu berapa? Data ke 6 itu adalah 8 ditambah 0,75 dikalikan data ke 7. Nah, berarti ini ya 9 dikurangi data ke 6-nya tadi 8 sama dengan 8 ditambah 0,75 kali 1, masih utuh ya. Nah, sama dengan 8 tambah 0,75 8,75. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kalau nilai I/4-nya dikalikan N plus 1 ini bukan bilangan bulat. Gitu ya mas-mas guys. Nah, sekarang ke desil. Desil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau tadi di kuartil itu membagi 4 data yang sama. Kalau desil ini membagi 10 data yang sama setelah nilainya diurutkan. Rumusnya sama kok dengan yang tadi kuartil. Kalau kuartil pakainya Q, kalau desil pakainya D. Diambil dari huruf depannya aja ya. Kalau tadi kan QI sama dengan data ke
I per 4 dikalikan N plus 1. Nah, kalau desil ya, desil ke I sama dengan data ke I per 10, karena ini membagi 10 data ya, membagi 10 data yang sama, dikalikan N plus 1 ya, sama nih caranya juga sama nanti. Nah, kita ke contoh soal. Tentukan nilai dari D7. D7 itu desil ke-7 dari data berikut ini. Ini juga sudah urut ya, sudah urut, tapi nanti kalau kalian menemukan soal yang belum urut ya harus diurutkan dulu ya, nggak boleh langsung eksekusi, nggak boleh. Sekarang desil ke-7 ya, berarti desil ke-7 sama dengan, nah gunakan rumus ini, data ke I nya ganti 7 ya, 7 per 10 kali N, oh ya N nya belum dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, N nya sama dengan 11. Nah berarti kita masukkan sini 11 ditambah 1 sama dengan data ke 7 per 10 dikali 12 sama dengan data ke berapa ini, 12 kali 7, 12 kali 7 ini 14, 84. Jadi data ke 84 per 10 atau data ke 8,4. Nah kita cari data ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, di sini ya. Nah ini sebenarnya kan sama aja ya, 9 setelahnya juga 9, nanti hasilnya juga akan 9, tapi kita coba buktikan pakai interpolasi ya. Jadi kita cari data ke 8,4 itu letaknya di mana. Berarti data ke 8,4 adalah data ke 8 ditambah 0,4 dikalikan selisih data ke 9 dengan data ke 8 gitu ya, sama dengan data ke 8 nya tadi 9 nilainya ditambah 0,4 kali, nah data ke 9 ini berarti kebetulan bilangannya juga 9 ya, tapi jangan diartikan 9 nya itu 9 bilangan ya. Ini data ke 9 kebetulan 9, kemudian data ke 8 nya juga 9, ini seperti ini, sama dengan 9 ditambah 0,4 dikali 0. Nah ini kan hasilnya 0, jadi 9 ditambah 0 sama dengan 9 ya, jadi hasilnya adalah 9. Nah sekarang kita lanjutkan ke persentil mas guys, sobat guys ya. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 ya, persen, berarti 100 menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Nah, atau disederhanakan rumus PI itu sama dengan X ya, data ke itu ya, data ke I per 100 dikalikan N ditambah 1. Kalau tadi kan kuartil bagi 4, lalu desil bagi 10, kalau persentil baginya 100 ya. Langsung ke contoh soal aja. Tentukan P80 atau persentil 80 dari data berikut ini. Ini tadi sama ya, datanya ini sama, sudah urut juga, berarti banyaknya data ada berapa? 11 gitu ya. Nah kita cari nih letaknya di mana persentil 80 ya, gunakan rumus ini. Persentil 80 adalah data ke, berarti 80 per 100 dikali 11 ya, ini 11 ditambah 1 sama dengan data ke 80 per 100 dikali 12 ya, 12 kali 8 96, ini nolnya kita sederhanakan, jadinya 96 per 10 sama dengan data ke 9,6. Nih letaknya adalah di data ke 9,6. Kita urutkan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah data ke 9 ya. Ini X9, kebetulan nilainya juga 9. Nah 9,6 kita cari data ke 9,6 itu sama dengan data ke 9 ya, ditambah 0,6 dikalikan selisih data ke 9 dengan data ke 10. Berarti data ke 10 dikurangi data ke 9 sama dengan, nah data ke 9 nya 9 ya di sini ya, 9 ditambah
0,6 kali data ke 10-nya 10. Ini kebetulan ya, data ke 9-nya juga 9. Nah, gini. Sama dengan 9 ditambah 0,6 kali 1 ya. Nah, kita tambahkan dengan 9 jadinya 9,6. Nah, jadi persentil ke 80-nya adalah data ke 9,6. Nilainya adalah 9,6 juga. Jadi gitu Mas guys. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Dadah.